Kembali di Sapa Indonesia Malam, saudara, saya langsung menuju ke Ketua KPU karena harus ada acara lain. Saya ingin tanya Pak Ketua KPU, Bung Arief, berapa jumlah calon perseorangan atau kita sering sebut dengan calon independen dan juga calon partai? Anda punya data soal ini mungkin sudah dirilis, sudah bisa dirilis? Ya, sampai dengan tadi sore data yang sudah masuk ke KPU ada 734 bakal pasangan calon yang pendaftarannya diterima. Dari 734 itu 667 itu berangkat lewat jalur partai politik, dan 67 itu maju melalui jalur perseorangan. Oke, kurang lebih 10%-nya lewat jalur perseorangan atau independen. Di berbagai daerah itu ya? Ya. Ada sebaran mungkin mayoritas di mana begitu? Saya belum bisa baik. detailnya ya. Baik. Tapi itu berasal dari data 269 daerah ya. Kan yang pilkada 270. Ya, ya. Data yang sudah masuk ke KPU 269. Jadi masih ada satu kabupaten yang belum masih menunggu ya. Betul. Ke sistem kita ya. Betul. Tentu ini akan menjadi dalam tanda kutip luar biasa ketika banyak terjadi di Pulau Jawa karena dia harus mengumpulkan KTP yang paling banyak karena Jawa tingkat kepadatan penduduk atau densitasnya tentu tinggi. Terima kasih Pak Arief memberikan datanya. Dan saya ingin menyampaikan satu hal. Silakan. Ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa calon perseorangan itu, bahwa daerah dengan satu pasangan calon itu dilanjutkan, sebetulnya awalnya kan regulasi tidak mengatur itu. Sehingga dulu itu sempat ada kekhawatiran KPU akan membuka pendaftaran lagi. Kalau masih satu dibuka lagi, satu dibuka lagi. Jadi pokoknya kita tunggu sampai ada namanya kompetisi. Bisa nggak selesai-selesai itu? Lebih dari satu gitu kan. Nah kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan itu dengan syarat KPU telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh agar ada lebih dari satu pasangan calon. Nah membuka pendaftaran kembali itu bagian dari cara KPU untuk dengan sungguh-sungguh memberi kesempatan agar ada lebih dari satu bakal pasangan calon. Tetapi kalau tetap satu, ya sudah, Mahkamah Konstitusi memperbolehkan, maka KPU kemudian akan melanjutkan tahapan pemilihan kepala daerahnya dengan satu pasangan calon. Baik, terima kasih. Tentu ini menjadi apresiasi karena kita berharap tentu tidak hanya satu pasangan calon agar kontestasi berjalan. Meskipun juga saya harus tanyakan ke ada Bung Sukur Nababan. Sudah bergabung Bung Sukur, Ketua DPP PDI Perjuangan. Nanti saya akan tanyakan. Saya tanya dulu ke Mbak Titi. Mbak Titi, ini ada fenomena yang menarik di Solo, di mana ada satu pasangan calon, dia bukan siapa-siapa, tapi kemudian dia berani melawan putra Pak Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, yang kemudian belakangan ada suara-suara miring tentang si calon perseorangan ini. Karena dalam waktu 13 hari, ia bisa mengumpulkan 23.000 tanda tangan, luar biasa. Meskipun dikatakan padanya bahwa ia calon boneka, ada selentingan seperti itu, meskipun untuk membuktikannya kan sulit. Bagaimana Anda melihat ini, Mbak Titi? Ya, kita juga bisa menganalisis sebaliknya ya, Mas Aiman, bahwa jangan-jangan karena masif dan besarnya sorotan terhadap Pilkada Solo, itu menimbulkan juga kegelisahan di masyarakat Solo untuk menginginkan alternatif pilihan. Makanya ketika ada kebutuhan untuk melengkapi syarat dukungan, muncullah solidaritas untuk memberikan dukungan kepada calon perseorangan. Kan juga bisa dibaca seperti itu ya. Meskipun kemudian misalnya ada selentingan soal kehadiran sebagai calon boneka untuk menjawab agar tidak terjadi calon tunggal. Tetapi mau calon boneka atau tidak, ketika dia hadir di dalam surat suara, maka segala kemungkinan bisa terjadi. Kalau dia mampu kemudian meyakinkan bahwa misalnya kehadiran calon itu lebih menjanjikan ketimbang si calon yang lain, peluang untuk situasi berbeda kan tetap terjadi. Justru disinilah ujian bagi calon bejo untuk membuktikan kepada masyarakat apakah mereka hanya sekedar boneka atau mereka membawa aspirasi murni dari masyarakat Solo di Pilkada 2020. Jadi nama pasangannya bejo ya, Bagio dan Suparjo begitu ya? Betul. Ini kuncinya apa kalau mereka tadi, Anda bisa ulangi lagi, kuncinya apa kalau mereka betul-betul bukan calon boneka, maka akan tampak di mana? Ya, tampak ada dukungan kerja mereka di dalam menjangkau pemilih dan juga tawaran program politik mereka ke masyarakat.
ini kan bisa juga disebut sebagai sebuah, kalau kita kenal itu istilahnya blessing in disguise ya, atau apa ya, di mana sorotan begitu besar di masyarakat Solo dan banyak sekali mungkin komponen masyarakat yang merasa gelisah juga dengan hanya satu calon tunggal. Lalu hadirlah pasangan calon bejo ini, perlawanan dan ini. kemudian ada solidaritas untuk mewujudkan bentuk dukungan sebagai ekspresi bahwa mereka sepakat dengan calon tunggal dan mendorong. Jadi dalam waktu 13 hari mengumpulkan 23.000 tanda tangan untuk tambahan supaya persyaratannya masuk, itu masuk akal saja menurut Mbak Titi? Dalam konteks bagaimana dinamika Pilkada Solo masuk akal, apalagi kemudian kalau misalnya ada kelompok-kelompok yang punya jejaring juga ikut mendukung mereka. Meski sinyalemen soal calon boneka juga sama kuatnya ya, tetapi analisisnya bisa dua gitu. Pembuktiannya bagaimana? Ya mari kita tanya Kang Saan nih gimana buktinya. Ya, sebelum saya ke Kang Saan ada Bung Sukur Nababan, Ketua DPP PDI Perjuangan. Bung Sukur sudah bergabung? Selamat malam. Selamat malam Bung Sukur, ada Mbak Titi juga di sini, ada Kang Saan. Bro Saan, apa kabar? Baik, Bang. Kita juga mencoba untuk menghubungi pasangan Bejo, Bagio dan Suparjo, tapi belum berhasil untuk kita hubungi. Saya ingin tanya kemudian ada selentingan-selentingan yang berkembang begitu terkait dengan pilkada di kota Solo, bahwa calon boneka yang terjadi karena begitu cepat mengumpulkan tanda tangan. Meskipun juga ada pandangan yang lain karena ini ada ingin perlawanan terhadap calon tunggal dari Gibran Rakabuming Raka sehingga bersatulah masyarakat. Dalam 13 hari bisa mengumpulkan 23.000 tanda tangan, ini luar biasa. Bagaimana kemudian Kang Saan, bagaimana Bung Sukur bisa menilai hal ini? Ada selentingan tapi juga ada pandangan yang lain. Ya, kita ini jangan berpikir negatif selalu. Tentu kontestasi politik ini kan undang-undang mengatur. Bung Saan yang buat ini, ada yang melalui untuk kontestasi politik, ada yang melalui partai politik dengan 20%, nah kemudian ada yang melalui independen. Nah tentu dengan proses partai politik sudah selesai, ada aturannya tersendiri, dengan independen pun seperti itu. Nah kalau selalu kita berpikir negatif, nah ini kan tidak bagus. Kita ini bagi kami PDI Perjuangan, pilkada itu bukan hanya kontestasi politik, tetapi bagaimana kita sebagai partai politik memberikan pemimpin terbaik kepada setiap daerah. Ya pasti, betul. Nah, itu loh. Nah tentu dengan adanya independen ini calon boneka lah dan macam-macam, itu kan tidak menghargai kinerja orang. Kita hargai dong kinerja setiap orang. Saya kebetulan ada bahwa mereka sudah melakukan kerjanya dengan baik. Nah kita hargai. Nah maka nanti keputusan siapa yang akan memimpin di setiap daerah, kan ini ada 270 pilkada. Ini termasuk di Solo, termasuk juga Mas Gibran. Nah nanti rakyat Solo yang memutuskan. Iya. Ini saya kebetulan Bung Sukur, saya bisa menghubungi nih Sigit Prawoso, Ketua Tim Sukses Tikus Piti. Tikus Piti ini adalah gerakan atau kelompok yang mengusung lawan dari Gibran Rakabuming Raka, yakni Bagio dan Suparjo, pasangan Bejo. Selamat malam Mas Sigit. Selamat malam Mas. Mas Sigit, ini luar biasa. Saya ingin apresiasi dulu, dalam waktu 13 hari bisa mengumpulkan 23.000 tanda tangan dukungan. Luar biasa. Bagaimana ceritanya Mas Sigit? Untuk dukungan yang bisa didapat oleh Bagio, sebenarnya tidak dalam waktu yang singkat ya. Iya. Jadi dukungan KTP yang memang kita dapat secara keseluruhan, sebenarnya sudah kita persiapkan 1 tahun sebelumnya. Bahkan penunjukan dari Pak Bagio Wahyono dan Suparjo sebagai calon independen yang diusung oleh Tikus Piti yang berkoalisi dengan masyarakat, itu sebetulnya jauh hari sudah ada satu pengukuhan yang dilakukan oleh Ormas Panji Hadi. Pada Februari 2020, betul ya? Pengukuhan yang kita lakukan, itu kita lakukan justru di tahun 2019. Bulan apa itu? Tahun 2019 itu kalau bulannya saya lupa ya. Dan itu memang bertempat di Penumping. Dan pada saat itu belum ada calon yang
kita dengar maju di dalam Pilkada Solo. Cuman kita mempersiapkan saja. Yang saya dengar tikus piti ini kemudian muncul setelah putra Pak Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, resmi masuk ke PDI Perjuangan pada September 2019. Baru kemudian tikus piti terdengar. Oh, salah sekali itu, Pak. Salah sekali. Oke, jadi gimana? Jadi justru pada saat itu masih terjadi, bukan polemik ya, terjadi tarik ulur yang kita dengar di teman PDI, entah itu yang diusung nanti Pak Purnomo atau Mas Gibran. Pada saat itu, tikus piti sudah menetapkan untuk tahun 2020, Pak Bagio bersama Pak Suparjo harus ambil bagian di dalam Pilkada Solo melalui jalur independen. Siapapun lawannya, karena kita tahu bahwa Pak Jokowi punya suara yang luar biasa di Solo, hampir 95, di atas 95% kalau tidak salah pada waktu pemilu lalu. Lalu kemudian putranya sekarang maju, tentu ini bukan lawan yang enteng, sungguh berat. Kalau partai-partai saja kemudian tidak percaya diri, tapi ini kemudian independen percaya diri, ini luar biasa. Ini apresiasi sesungguhnya. Iya, jadi konstelasi politik ya, kita tidak bisa memberikan satu penilaian yang akan terjadi di 2020 ini. Karena secara real, sebetulnya dari dukungan 38.000 itu bagi kami sudah satu modal yang luar biasa. Oke. Ketika KPU sudah memberikan ketetapan untuk sahnya dukungan itu di dalam verifikasi faktual. Oke. Apa yang kemudian disampaikan? Apa yang ingin Anda kampanyekan dari, terakhir ini kepada Mas Sigit, dari pencalonan Bejo ini, Bagio dan Suparjo? Jadi untuk yang bisa kita lakukan ke depan dan bukan lain-lain ya, kita hanya menawarkan kepada masyarakat Solo bahwa ketika Bagio nanti memimpin kota Solo, tentu akan dilakukan satu perubahan yang luar biasa. Dan perubahan, oke. Perubahan apa itu? Belum digariskan? Perubahan, iya. Kita di dalam press release kemarin pada saat kita mendaftar di KPU tersampaikan kepada teman-teman media bahwa akan ada satu perubahan di sektor infrastruktur misalkan. Kita berencana memang akan menjadikan Solo sebagai megapolitan ya. Oke. Dan itu sudah kita sampaikan press release-nya secara detail di sana gitu. Baik. Terima kasih. Jadi bahwa selentingan-selentingan harus dibuktikan nanti pada saat selentingan bahwa pasangan yang didukung oleh tikus piti ini adalah calon boneka harus dibuktikan pada saat kampanye nanti. Ini waktu yang terbatas, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Mas Sigit. Terakhir saya ingin berikan kesempatan kepada Mbak Titi. Mbak Titi, apa yang bisa Anda sampaikan di sini Mbak Titi? Ya, fenomena calon ini terkait dengan calon tunggal secara keseluruhan ya Mas Aiman ya. Ini tentu menjadi evaluasi mendalam, terutama dari sisi kebijakan bagi kita semua. Ini untuk Pak Taan ya. Karena kita lihat ada persoalan, lagi-lagi putusan MK yang membolehkan sesungguhnya memposisikan calon tunggal itu jalan terakhir ketika sudah tidak ada jalan lain. Tetapi bagi publik di 28 daerah ini, calon tunggal itu bukan berarti masyarakat tidak punya ekspresi politik berbeda. Ada kolom kosong yang bisa digunakan sebagai wujud apakah calon tunggal itu betul-betul merefleksikan kehendak masyarakat ataukah kehendak hanya oleh elit. Ini tantangan yang harus dijawab oleh KPU dengan sosialisasi yang proporsional untuk membuat masyarakat paham dan tahu soal prosedur pemilihan calon tunggal versus kolom kosong. Baik, singkat saja karena waktu sudah habis, saya berikan kesempatan pada Bung Sukur dan juga nanti Kang Saan. Silakan Bung Sukur. Ya, proses demokrasi kita kan sudah rapi ya, dan undang-undangnya juga sudah jelas. Seperti yang dikatakan Ibu Titi tadi, artinya setiap partai berhak untuk mencalonkan itu melalui proses kepartaian. Nah, jika semuanya dari partai dalam satu kesepakatan, maka setiap orang juga berhak melalui jalur independen. Nah, kalau tidak ada jalur independen juga yang ikut kontestasi pilkada, maka akan ada kotak kosong. Nah, tentu saja di kotak kosong itu juga ada aturannya. Tidak otomatis calon yang diusung itu akan menjadi kepala daerah. Harus ada juga jumlah maksimalnya 50+1. Nah, artinya proses demokrasi kita menurut saya sudah berlangsung dengan baik. Mari kita saling menghargai, menghormati proses demokrasi itu sendiri. Karena proses demokrasi itu kan pesta rakyat. Baik. Terakhir ke Kang Saan, silakan Kang Saan.
Ya, fenomena calon tunggal ini kan bisa kita pahami dari dua sisi, dampak negatif dan positifnya. Dari sisi negatifnya, masyarakat kan tidak dihadapkan pada sebuah pilihan. Masyarakat tidak punya pilihan, karena memang jarang ketika kontestasi pilkada itu kota kosong menang, kecuali yang ada di Makassar 2015, itu satu. Selebihnya itu kan kalah semua. Nah, ketika tidak ada pilihan, maka hakikat dari sebuah kompetisi itu kan memberikan pilihan agar masyarakat mencari yang terbaik. Nah, maka ke depan agar substansi demokrasi kita itu bisa berjalan dengan baik, karena hakikat demokrasi salah satunya adalah kompetisi, maka kita juga perlu memikirkan ke depan supaya fenomena calon tunggal itu kita bisa perkecil lah ruangnya. Mudah-mudahan ya, ini perlu upaya dari Kang Saan, Bung Sukur, dan juga Mbak Titi untuk terus kemudian berupaya dan mengedukasi publik bagaimana kemudian juga bisa mengurangi. Karena dari tahun ke tahun ternyata angkanya naik terus calon tunggal yang melawan kota kosong. Terima kasih atas informasinya. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Ada Bung Sukur Nababan dari PDI Perjuangan, kemudian Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dan juga Mbak Titi Anggraini dari Perludem. Terima kasih.